sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan dengan ini akan kami emak-emak, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi Jokowi betul. Emang boleh jadi presiden, tanah turun minta rumah, angkat dan Jangan salah satu kawan, saya mau tanya, kenapa aksi kami dialihkan ke Balai Kota? resolusi terhadap dan melawan regenerasi rezim Jokowi. Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di sini untuk menyuarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusut berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski ia enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama terkait dugaan korupsi dan nepotisme. Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak yang mengajak masyarakat untuk peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Menurut Usman, banyak peserta yang hadir dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Ratusan demonstran mengadakan aksi di Balai Kota Solo menuntut agar aparat penegak hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo dan putranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Mereka menganggap ketiganya telah menyengsarakan rakyat. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini membawa spanduk berisi kritikan keras terhadap Jokowi dan kroni-kroninya. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini membawa spanduk berisi kritik keras seperti tulisan "Adili Jokowi" dan "Ganyang Kuku Papa". Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menegaskan bahwa mereka menuntut agar Jokowi ditangkap dan diadili bersama keluarganya. Ia menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kepemimpinan saat ini dan masa depan yang memiliki agenda serupa dengan Jokowi, terutama terkait kebijakan yang membuka peluang investasi bagi asing. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memberi kendali wilayah Indonesia kepada pihak asing. Massa menyatakan akan mengusut berbagai kasus hukum yang melibatkan Jokowi dan Gibran, serta meminta aparat penegak hukum bersikap adil dalam mengungkap kasus-kasus tersebut. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo dengan berbagai spanduk serta poster.
Mereka menyuarakan aspirasi dan keluhan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Ibu-ibu ini membawa tulisan bernada kritis yang disertai dengan yel-yel khas, menyampaikan kekecewaan terhadap dampak dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga isu investasi asing. Para peserta tampak bersemangat dan lantang menyuarakan aspirasi mereka. Salah seorang koordinator aksi mengatakan bahwa aksi ini dilakukan karena mereka merasakan dampak langsung oleh kebijakan yang dirasa semakin menekan kehidupan rakyat kecil. Ia menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan emak-emak yang selama ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga-harga yang tidak terkendali. Dengan semangat yang tinggi, kelompok emak-emak ini berjanji akan terus menyuarakan aspirasi mereka dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, menyampaikan suara rakyat demi perbaikan kehidupan bersama. Video ini membahas mengenai serangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk sekelompok ibu-ibu di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo dan massa di depan Balai Kota Solo. Berikut adalah poin-poin utama dari video tersebut. Yang pertama, tuntutan massa. Para demonstran yang tergabung dalam aliansi rakyat bergerak menuntut agar aparat penegak hukum menangkap dan mengadili Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Alasan aksi penanggung jawab aksi, Utsman Amiruddin menyatakan bahwa rakyat merasa dirugikan oleh kebijakan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, terutama terkait isu investasi asing yang dikhawatirkan mengancam wilayah Indonesia serta dugaan korupsi dan nepotisme. Aksi emak-emak sekelompok ibu-ibu juga melakukan protes di depan rumah Jokowi sebagai bentuk keprihatinan atas kenaikan harga kebutuhan pokok dan dampak kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Tanggapan netizen video ini juga menyajikan rangkuman komentar netizen Indonesia yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap Jokowi dan keluarganya, serta memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh yang vokal menyuarakan isu ini seperti Mahfud MD dan Rocky Gerung. Nah, secara keseluruhan, narasi dalam video ini menyoroti kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya dan desakan bagi pemerintah saat ini untuk menegakkan keadilan hukum tanpa pandang bulu. Siapa saja peserta aksi unjuk rasa tersebut? Pertama, Aliansi Rakyat Bergerak, kelompok utama yang mengordinasikan aksi di depan Balai Kota Solo, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia. Masyarakat dari berbagai daerah. Penanggung jawab aksi Utsman Amiruddin menyebutkan bahwa banyak peserta aksi yang datang dari berbagai daerah di sekitar Solo, seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Kelompok emak-emak sekelompok ibu-ibu atau emak-emak yang melakukan aksi terpisah di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan keresahan mereka terkait kebijakan ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Apa peran Prabowo menurut para demonstran? Para demonstran dan netizen Indonesia yang dikutip dalam video memberikan berbagai pandangan dan desakan terkait peran Presiden Prabowo Subianto. Pertama, desakan untuk bertindak tegas. Para demonstran mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan dengan tidak melindungi pihak-pihak yang dianggap merugikan negara, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Tuntutan untuk melepaskan diri dari pengaruh masa lalu. Terdapat narasi yang meminta Presiden Prabowo untuk meninggalkan pengaruh atau peran Joko Widodo dalam pemerintahannya, serta tidak merasa terkait pada masa lalu saat dirinya menjadi presiden. Peringatan terkait kebijakan masa depan. Beberapa suara dalam video menekankan bahwa jika Presiden Prabowo tetap melindungi yang namanya geng Solo atau tidak mengambil langkah hukum yang tegas, maka
Indonesia dikhawatirkan tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Apa dampak aksi bagi wilayah sekitar? Berdasarkan percakapan dalam video ini, berikut ini adalah beberapa dampak atau gambaran terkait situasi di sekitar lokasi aksi. Kegaduhan dan ketidaknyamanan. Aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan orang ini menciptakan suasana gaduh. Hal ini tercermin dari narasi yang menyebutkan bahwa aksi ini memicu perhatian publik dan menimbulkan ketegangan di titik-titik krusial seperti depan Balai Kota Solo. Kerusakan fasilitas, terdapat laporan visual dan narasi yang menyebutkan adanya insiden di mana pagar pembatas jebol akibat tekanan massa yang turun ke lapangan. Gangguan aktivitas. Meskipun tidak dijelaskan secara merinci mengenai dampak pada ekonomi lokal atau arus lalu lintas secara spesifik, aksi ini berfokus pada penyampaian aspirasi di pusat pemerintah kota, balai kota, dan kediaman tokoh publik yang secara alami berpotensi menghambat aktivitas normal di area tersebut selama berlangsungnya aksi. Mobilisasi massa. Aksi ini tidak hanya melibatkan warga lokal Solo, tetapi juga menarik partisipasi masyarakat dari daerah penyangga sekitarnya seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten yang menunjukkan jangkauan dampak pergerakan massa ini ke wilayah regional. Apa pesan moral gerakan ini? Berdasarkan narasi dalam video, pesan moral yang ingin disampaikan oleh gerakan ini mencakup beberapa poin utama. Yang pertama, tanggung jawab kebangsaan. Gerakan ini menekankan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan negara, terutama ketika mereka merasa kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak pada kepentingan umum. Keadilan hukum tanpa pandang bulu. Pesan inti dari para demonstran adalah tuntutan agar hukum ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa pengecualian bagi siapapun, termasuk mantan pemimpin negara. Mereka menyuarakan agar tidak ada lagi perlindungan terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan bangsa. Kepedulian terhadap nasib rakyat kecil. Aksi emak-emak dan elemen masyarakat lainnya membawa pesan moral tentang penderitaan ekonomi rakyat kecil akibat kenaikan harga dan kebijakan yang dianggap menyengsarakan, menuntut pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi nyata rakyat. Pentingnya integritas pemimpin. Gerakan ini, teman-teman, mendorong pemimpin saat ini untuk berani mengambil keputusan yang benar secara moral dan etika dengan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas relasi politik atau perlindungan terhadap tokoh-tokoh tertentu dari masa ke masa. Apa target jangka panjang aliansi pendemo? Target jangka panjang dari gerakan ini mencakup beberapa poin strategis. Yang pertama, penyelesaian kasus hukum. Penanggung jawab aksi, Utsman Amiruddin, menyatakan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali. Mereka berencana untuk terus mengadakan aksi lanjutan guna mengungkap dan mengusut berbagai kasus hukum yang melibatkan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, termasuk dugaan korupsi dan nepotisme. Perubahan kebijakan nasional, mereka menuntut dihentikan kebijakan investasi asing yang dianggap merugikan dan berpotensi memberikan kendali wilayah Indonesia kepada pihak luar, dengan harapan agar presiden mendatang tidak lagi mengikuti kebijakan serupa. Penegakan amanat konstitusi. Gerakan ini bertujuan untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat berperan aktif dalam membela negara demi memastikan kehidupan bangsa dan negara lebih baik bagi generasi penerusnya. Mengapa gerakan ini menuntut revolusi?
Seruan revolusi disuarakan oleh para demonstran sebagai bentuk protes dan kekecewaan mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini. Pertama, kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Para demonstran merasa bahwa kebijakan yang diambil selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya tidak berpihak pada rakyat, menyengsarakan kehidupan bangsa, dan dipandang tidak adil. Tuntutan penegak hukum, gerakan ini menuntut agar aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas dengan menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarga dan kroni-kroninya atas berbagai dugaan kasus, termasuk korupsi, nepotisme, dan isu ijazah palsu. Kedaulatan negara, mereka merasa bahwa kedaulatan negara terancam akibat kebijakan investasi asing yang dianggap memberikan kendali wilayah Indonesia kepada pihak luar, sehingga mereka menuntut adanya perubahan drastis untuk menyelamatkan negara. Gerakan moral aksi ini dipandang sebagai bentuk perlawanan moral dari rakyat yang merasa sudah muak dengan tatanan yang dianggap tidak adil dan berharap adanya perbaikan mendasar bagi masa depan bangsa serta generasi penerus. Nah, mengapa juga istilah omong-omong sering disebut? Istilah omong-omong sering muncul dalam video ini sebagai bentuk sindiran atau kritik dari masyarakat terhadap pemimpin atau pihak penguasa yang dianggap tidak memberikan aksi nyata dalam menangani permasalahan negara. Yang pertama, ketiadaan aksi nyata. Istilah ini digunakan untuk mengkritik pemimpin yang dianggap hanya sekadar berbicara atau berjanji ya omong-omong, namun gagal dalam menyelesaikan masalah mendasar seperti kasus dugaan ijazah palsu, isu ketidakadilan hukum. Kekecewaan publik, masyarakat merasa juga bahwa pemerintahan saat ini hanya berfokus pada retorika daripada tindakan konkret yang berdampak langsung bagi rakyat, sehingga bisa dikatakan omong-omong menjadi simbol ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas kepemimpinan. Tuntutan keberanian para pendemo dan komentator menggunakan istilah ini untuk mendesak Presiden Prabowo agar tidak hanya berbicara atau sekadar menjaga status, tetapi berani mengambil tindakan hukum yang tegas, terutama terkait dugaan penyimpangan di masa lalu. Nah, teman-teman, secara keseluruhan istilah ini mencerminkan rasa frustasi masyarakat yang menganggap bahwa selama ini kebijakan pemerintah hanya bersifat wacana tanpa ada upaya serius untuk memperbaiki tatanan negara yang dianggap rusak. Demikian teman-teman video kali ini yang sangat cukup menarik ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.